Sebelum lanjut episode 65 sampai episode 67 jangan lupa subscribe, like dan komentar. Agar kami semangat update kelanjutan kisahnya. Terima kasih. Siapa pemilik KTV di alun-alun? Episode 65. Karena semua siswa setuju untuk pergi ke karaoke, Richard hanya akan mengikuti. Tidak ada yang perlu dia khawatirkan, lagi pula itu hanya karaoke. Omong-omong, Richard sudah lama tidak bernyanyi. Tidak apa-apa untuk bersantai. Setelah ujian ini, akan ada hari libur dan dia berencana untuk fokus pada pekerjaan di alun-alun. Siapa yang tahu pemilik KTV di alun-alun? Seseorang berteriak. Para siswa menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin tidak ada di antara kalian yang mengenal seseorang dari alun-alun? Akan lebih murah jika kita mengenal seseorang dari sana, kata seorang gadis dengan sedih. Memang, dengan begitu banyak orang bergabung, itu akan menjadi biaya besar untuk minuman, apalagi berita gembiranya. Memang akan jauh lebih murah jika mereka mengenal seseorang dari alun-alun. Tidak ada yang berbicara. Tentu saja, Richard tidak ingin memberitahu mereka bahwa dia mengenal seseorang dari alun-alun. Dia bisa dengan mudah menelepon Yolanda dan memintanya untuk memberinya diskon 30%. Namun, dia tidak melakukannya karena dia mengerti bahwa mereka juga mencari nafkah dengan bisnis mereka. Lupakan saja, semua orang di kelas kita adalah pecundang. Itu tidak buruk jika ada yang tahu pelayannya, apalagi bosnya. Ngomong-ngomong, Richard, bukankah kamu bekerja sebagai pelayan di alun-alun sebelumnya? Kenapa tidak? Apakah kamu meminta bos untuk memberi kami diskon? Seorang anak laki-laki memandang Richard dan berkata dengan nada yang aneh. Richard benar-benar bekerja di sana sebelumnya, tetapi dia hanya melakukannya selama beberapa hari karena dia tidak punya uang saat itu. Juga, manajer memandang rendah orang tanpa alasan, jadi Richard berhenti setelah bekerja 2 hari. Haha, jangan mempermalukan dia. Dia hanya bekerja sebagai pelayan selama beberapa hari. Dia mungkin dipecat oleh bos. Apakah menurutmu bos akan memberikan diskon padanya? Kata teman sekelas yang lain. Kamu tidak bisa mengatakan itu, kan? Richard telah berubah sekarang. Dia memakai merek-merek trendy dan bahkan primadona kampus datang untuk menemukannya. Apa salahnya dia meminta diskon kepada bos? Selama dia cukup tak tahu malu, dia bisa beri kami diskon. Kata salah satu gadis itu. Haha, bos itu laki-laki. Apa gunanya bahkan jika dia mencoba menggoda bos? Seorang siswa laki-laki berkata. Bagaimana jika bos menyukai pria? Teman lain menggoda. Kalau begitu dia gay. Salah satu siswa melanjutkan. Haha. Beberapa siswa tertawa. Segera, seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Richard tidak repot-repot memperhatikan mereka. Namun, Queenie Carson, yang duduk di sampingnya, sangat marah. Dia ingin membelanya, tetapi Richard menghentikannya. Tapi mereka bertindak terlalu jauh. Mereka seharusnya tidak mengatakan hal seperti ini padamu, Queenie sangat marah. Lagi pula itu tidak menggangguku, Richard menggelengkan kepalanya dan berkata. Apa gunanya mengatakan ini? Apakah Richard menyinggung kalian? Wajah Gracia Jordan tiba-tiba menjadi dingin. Richard sedikit terkejut. Apakah Gracia mencoba membelanya? Jarang baginya untuk melakukannya. Para siswa di kelas langsung diam. Lagi pula, mereka semua tahu temperamen seperti apa yang dimiliki Gracia. Richard memandang Gracia dengan heran, yang berada di podium. Wajahnya benar-benar dingin, tetapi ketika dia melihat Richard, kemarahan di matanya tanpa sadar sedikit mereda. Meski hanya terjadi sepersekian detik, Richard masih menangkap perubahannya. Apakah dia mengubah sikapnya terhadap Richard setelah dia mengiriminya obat dan sarapan saat dia sangat membutuhkannya? Jika kalian terus menggoda Richard lagi, maka kita tidak akan pergi malam ini. Kita batalkan saja, kata Gracia dengan dingin. Guru, tolong jangan lakukan itu. Kami tidak akan menggodanya lagi, kata seorang gadis cepat. Itu benar, kita tidak akan membicarakannya lagi, kata anak laki-laki lain.
Mari kita lanjutkan berbicara tentang bernyanyi. Saya pergi ke sana terakhir kali. Kedap suara dan layanan mereka bagus, tetapi bosnya sangat kecil, dia tidak memberi kami diskon. Seorang gadis meringkuk bibirnya dan berkata, "Aduh, lupakan saja. Itu satu-satunya tempat yang cocok untuk kita para siswa karena lebih murah. Ayo kumpulkan dana dulu. Hanya $100 untuk semuanya." Monitor itu berdiri. Banyak orang ingin pergi dan bersantai sehingga mereka membayar uang dengan antusias. Namun, ketika sampai pada Queenie, dia menggelengkan kepalanya dan menolak untuk pergi. Richard tahu bahwa dia tertekan tentang uang, jadi dia mengeluarkan $200 dari sakunya untuk membantunya membayar uang itu. Queenie menggelengkan kepalanya. "Tidak, terima kasih. Aku masih harus bekerja paruh waktu malam ini." "Tidak apa-apa untuk memberikannya hari libur," kata Richard. Richard sangat baik pada Queenie. "Apakah kamu hanya ingin mencari seseorang untuk menghiburmu karena kamu dibuang oleh primadona kampus?" Salah satu teman sekelas perempuan berkata dengan nada cemburu. Lara Jean menatap Richard dengan pandangan menghina. "Aku udah kasih kamu kesempatan tapi kamu nggak nelpon aku sama sekali. Malah kamu traktir Queenie ke karaoke. Bukankah aku lebih baik dari dia?" "Kamu benar-benar pecundang," pikir Lara dalam hati. Richard mengerutkan kening, yang membuat Queenie semakin menolak. "Kamu benar-benar tidak perlu melakukan itu. Queenie, aku akan membayarmu. Ayo kita keluar dan bersantai," kata Gracia. Nada suaranya masih dingin. Siswa lain di kelas langsung iri pada Queenie, dan mereka lebih membenci mereka berdua. "Guru." Queenie menggelengkan kepalanya, tetapi Gracia sudah memulai kelas. Dia menghela nafas dan berkata terima kasih. Kelas segera berakhir. Semua orang berkemas dan bersiap untuk pergi ke City Square. Ada begitu banyak orang yang pergi, jadi Richard tidak mengemudi ke sana. Semua orang pergi naik bus bersama. Bus itu penuh sesak dengan orang-orang. Ketika mereka tiba di alun-alun bersama, Gracia, yang sedang menunggu di pintu depan, menatap Richard dengan dingin, seolah dia sedikit marah. Richard bertanya-tanya kapan dia menyinggung perasaannya. Setelah memikirkannya sebentar, Richard mengeluarkan ponselnya dan menemukan ada pesan yang belum dibaca. Dia mengetuknya dan menemukan bahwa itu dari Gracia. "Biarkan aku mengantarmu ke sana," tulis Gracia dalam pesan tersebut. Apakah dia peduli padanya? Richard menepuk dahinya. Gracia tidak ingin Richard terjepit di bus, jadi dia mengirim pesan seperti itu. Sayangnya, Richard tidak melihatnya sama sekali. Tampaknya Gracia telah menunggu beberapa saat dan tidak melihat siapapun datang, jadi dia mengemudi ke sini dengan marah. Richard merasa tidak berdaya. Dia ingin memberitahunya bahwa dia belum melihat pesannya sekarang, tetapi Gracia sudah membawa para siswa masuk. Queenie bekerja paruh waktu di alun-alun. Jadi, dia pergi dan berbicara dengan bos terlebih dahulu. Kemudian dia akan datang nanti. Richard tidak punya pilihan selain mengikuti mereka ke alun-alun terlebih dahulu. Wow, mengapa City Square berubah hanya dalam beberapa hari? Seorang gadis terkejut. "Saya pikir itu karena pemilik alun-alun ingin menarik lebih banyak orang untuk datang. Terakhir kali saya datang ke sini, saya bahkan tidak dapat menemukan tempat untuk beristirahat setelah berbelanja." "Sungguh alun-alun yang buruk," kata gadis lain. Itu benar. Setelah Richard dan Yolanda mendiskusikannya, mereka segera meminta orang untuk merenovasi fasilitas seluruh alun-alun. Tampaknya itu berhasil, dan perubahan lainnya masih ditangani. Mereka akan segera memiliki suasana baru di alun-alun. Lagi pula, Yolanda mengatakan mereka telah menginvestasikan lebih dari $1 juta dalam aspek ini. Bukankah sekarang lebih baik? Richard tidak bisa tidak bertanya. Kedua siswa itu melirik Richard dan berkata dengan jijik, "Ya, tapi apa hubungannya denganmu?" "Ya, kami mengatakan bahwa alun-alun telah berubah." "Apa hubungannya dengan Anda? Mengapa Anda bertanya? Apakah alun-alun ini milik Anda? Apakah Anda sedang melakukan survei?" kata siswa lain dengan nada tidak sopan. Ketika Richard hendak mengatakan sesuatu,
kedua siswa itu sudah masuk ke KTV. Richard tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti. Namun, ketika Richard memasuki toko, dia mendengar pengawas kelas berteriak, "Apa? Kalian tidak punya kamar pribadi yang besar lagi?" "Maaf, Pak. Kamar pribadi sudah dipesan," kata resepsionis. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Kita tidak bisa memisahkan menjadi 2 kamar, bukan? Itu akan jauh lebih mahal," kata monitor. "Itu benar. Mengapa kita tidak pergi ke tempat lain?" Siswa lain menyarankan. "Ini adalah tempat termurah di alun-alun ini, dan bahkan lebih mahal bagi kita untuk pergi ke tempat lain," kata monitor lagi. Para siswa membicarakannya. Para siswa tidak mengenal para pekerja di KTV, dan mereka tidak tahu apakah ada ruang pribadi atau tidak. Lagi pula, itu bisa menjadi jebakan. Jika mereka setuju untuk memesan 2 kamar, maka KTV akan mendapatkan lebih banyak. Siapa yang tahu apakah para pekerja itu menipu mereka atau tidak? "Guru, apa yang harus kita lakukan?" Monitor kelas datang dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. "Kamar pribadi besar hanya berharga $1.200, tetapi semuanya ditempati atau dipesan. Jika kami memesan 2 kamar sedang, masing-masing akan dikenakan biaya $800. Kami harus membayar sekitar $400 lebih," kata pengawas kelas. Gracia ragu-ragu. Ini benar-benar perbedaan yang sangat besar. Terlebih lagi, para siswa tidak dapat berada di ruangan yang sama. "Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk menghabiskan waktu bersama dengan seluruh kelas," kata Gracia. "Kenapa aku tidak menelepon dan bertanya?" kata Laras. "Tentu saja, dia akan mengirim pesan ke Kenan. Karena dia sangat kaya, dia pasti tahu pemilik alun-alun. Kalau begitu, itu hanya masalah yang bisa diselesaikan dengan beberapa kata." Dia menganggap ini sebagai rencananya. "Apakah kamu mengenal seseorang dari sini?" Pemantau kelas curiga. Gracia melirik Richard tanpa sadar. "Apakah kamu tidak mengenal Zelda? Mengapa kamu tidak bertanya padanya?" Gracia mengisyaratkan padanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Ayo kita coba." Lara menatap mata seluruh kelas dengan penuh harap. Dia senang di hatinya dan segera mengirim pesan ke Kenan. Namun, Kenan mengabaikannya dan dia kecewa. Namun, dia sudah mengatakan bahwa dia akan punya cara. Dia tidak bisa mengecewakan teman-teman sekelasnya saat ini. Yang terpenting itu akan mempermalukan dirinya sendiri. Kemudian, dia memikirkan seseorang lagi. "Saya tahu manajer alun-alun. Saya akan meminta bantuannya kalau begitu," kata Lara senang. Saat dia berbicara, dia berlari keluar. Kelas berhenti dan menunggunya. Lara sangat hebat. Dia bahkan mengenal manajernya. Salah satu siswa berkata dengan kagum. "Apakah kamu tidak tahu? Lara akan membuka toko di alun-alun. Dia sangat kuat." Siswa lain bergabung dan melengkapi Lara. "Benarkah? Aku tidak tahu." Para siswa terheran-heran. Semua orang terkejut. Kapan Lara tiba-tiba menjadi begitu kuat? Richard menyingkir dan menelepon Yolanda. Dia memintanya untuk datang dan membantu dalam situasi ini. Setelah panggilan terhubung, dia mengucapkan beberapa patah kata padanya dan menutup telepon. Segera, Lara dengan bangga membawa Yolanda masuk. Lara berkata, "Dengar, aku membawa manajernya." Semua orang tahu manajernya kan? Semua orang terkejut. "Bukankah ini primadona kampus, Yolanda? Kapan dia menjadi manajer?" Mereka terkejut dan bahkan lebih iri pada Lara. Mereka berpikir, dia sangat luar biasa sehingga dia bahkan bisa membawa Yolanda, manajernya, ke sini. Merasa bangga. Episode 66. Ketika Lara Jean melihat kecemburuan di mata teman-teman sekelasnya, dia merasa sangat bangga di dalam. Faktanya, ketika dia pergi mencari Yolanda Len barusan, dia masih ragu-ragu. Lagi pula, dia terkejut melihat Yolanda ketika dia datang untuk menandatangani kontrak terakhir kali. Ditambah lagi, mereka tidak dekat sama sekali. Namun, dia tidak berharap Kenan mengabaikannya, jadi dia berusaha mencari Yolanda sebagai gantinya. Ketika dia pergi, dia kebetulan mendengarnya di telepon.
Dia kemudian dengan ragu bertanya dan Yolanda secara mengejutkan menyetujuinya. Laras senang. Dia berhenti sejenak untuk berpikir dan membenarkan tindakan Yolanda dengan identitasnya sebagai penyewa alun-alun Yolanda. Dia menyewa toko di alun-alunnya, mengapa dia tidak membalas budi? Jika dia tidak menyetujuinya, Lara sudah berpikir untuk menghentikan perpanjangan sewa berikutnya. Lara kemudian masuk bersama Yolanda. Yolanda mengenakan gaun biru muda, memperlihatkan betisnya yang seputih salju, tampak segar dan menarik. Anak laki-laki di kelas sedang menonton, hampir meneteskan air liur. Pelayan kampus Yolanda adalah manajer di sini. Sejak kapan Lara menjadi begitu kuat sehingga dia bisa mengajak Yolanda? Seseorang bertanya dengan heran. Lara membuka toko di sini dan dia juga salah satu penyewa alun-alun Yolanda. Tidak heran dia bisa memintanya, jawab siswa lainnya. Saya pikir kemungkinan besar Lara mengenal Yolanda secara langsung. Jika bukan itu masalahnya, bahkan jika dia hebat, Yolanda bisa mengabaikannya. Lara tidak buruk. Teman sekelas lain berkomentar. Semua siswa membicarakannya, banyak dari mereka memuji Lara. Bagaimanapun, dia bisa memanggil Yolanda, yang memecahkan masalah mereka. Senyum di wajah Lara menjadi lebih bahagia. Yolanda berjalan ke meja depan, dia hanya mengatakan beberapa kata, resepsionis segera mengubah sikapnya dan mengatakan bahwa ada kamar pribadi besar yang tersedia dan akan segera mengaturnya. Pemantau kelas dan para siswa di aula semua tampak senang. Dia menipu kita. Dia hanya ingin kita menghabiskan lebih banyak uang untuk 2 kamar. Kalau bukan karena Lara dan Yolanda, kita pasti tertipu, kata pengawas kelas. Ya, kita perlu memberi Lara kesempatan untuk menyanyikan beberapa lagu lagi nanti. Tanpa dia, kita akan tertipu, seorang siswa menyarankan. Ya, Lara telah memberikan begitu banyak kontribusi hari ini. Seorang siswa setuju. Gracia Jordan mengangguk pada Yolanda. Yolanda tersenyum sepanjang waktu, dia segera pergi setelah menangani masalah ini. Lara puas. Yolanda bekerja sama dengan baik hari ini. Lara berkata dengan keras, Yolanda, aku akan mentraktirmu makan malam di lain hari. Tidak, terima kasih. Itu yang harus saya lakukan. Jika Anda butuh sesuatu, telepon saya. Anda bisa menelepon saya kapan saja. Yolanda tersenyum dan tanpa sadar menatap Richard Cannon yang berada di sudut. Lara bahkan lebih bangga pada dirinya sendiri, kata-kata itu memuaskan untuk didengar. Yolanda pergi. Para siswa kemudian berkumpul di sekelilingnya. Wow, Lara, kamu hebat. Bagaimana kamu bisa begitu dekat dengan Yolanda? Kamu bahkan bisa menyuruhnya berkeliling. Salah satu dari mereka berseru. Tepat sekali. Beritahu kami, bagaimana rasanya memesan primadona kampus? Tanya siswa lain. Aku yakin itu akan luar biasa. Seseorang menjawab bahkan sebelum Lara melakukannya. Kalau mau tahu gimana rasanya, kamu harus kenal Yolanda dulu. Lara, kamu keren banget. Sebuah jawaban muncul. Mereka mendiskusikannya dengan berisik. Lara tertawa begitu keras sehingga garis tawanya hampir terukir di wajahnya. Dia tidak pernah disanjung seperti ini oleh teman-teman sekelasnya. Dia sangat senang di hatinya, setidaknya orang-orang yang dia kenal berguna. Oh ya Lara, Yolanda sangat sopan padamu. Berapa banyak toko yang kamu sewa? Pada siswa bertanya. Ya. Beritahu kami tentang hal itu, kami dapat mendukung Anda. Kata siswa lainnya. Hanya satu. Yang terbaik di pintu masuk lift di lantai 1. Renovasinya mungkin akan dimulai dalam beberapa hari ke depan, kata Lara. Kami pasti akan datang dan menunjukkan dukungan, kata teman sekelas sambil tersenyum. Wow, sewanya pasti sangat mahal, bukan? Seorang siswa bertanya. Ini hanya begitu-begitu. Laras menggelengkan kepalanya. Kamu luar biasa. Kami masih sekolah dan kamu sudah bisa membuka toko. Bukan apa-apa. Saya baru saja menemukan tempat yang saya sukai dan membuka toko di sana. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Saya hanya tidak terlalu berhati-hati, kata Lara.
Lara, bagikan beberapa tips kepada kami. Kami juga ingin membuka toko baru di masa depan, kata teman sekelasnya. Tidak masalah, Lara menegaskan. Sekelompok siswa mengepung Lara dan mengikuti pelayan ke ruang pribadi. Mereka telah sepenuhnya menganggap Lara sebagai idola mereka. Bisa buka toko di sini dan minta Yolanda datang dan pergi, keren banget kan? Richard tersenyum sambil berpikir bahwa Lara menarik. Setelah teman-teman sekelasnya masuk, Richard mengeluarkan ponselnya dan memeriksa WeChat-nya. Itu penuh dengan teks Lara yang meminta bantuan. Ada foto lain yang dikirim, yang sangat seksi. Foto itu lebih seksi dan lebih terbuka dari sebelumnya. Sesuai dengan tingkat pengungkapan yang meningkat, Lara segera tidak akan bisa menyimpan pakaian terakhir di tubuhnya. Sejujurnya, melihat foto-foto Lara, Richard tergoda seperti sedang menonton stripping dance. Pakaiannya dilepas satu persatu. Sebenarnya, itu sedikit mengasyikkan. Apakah kamu tidak ingin masuk? Gracia bertanya dengan dingin saat dia berjalan mendekat. Queenie belum datang. Aku akan menunggunya. Richard menjawab dan dengan cepat menyimpan ponselnya. Ekspresi Gracia berubah dingin. Dia baru saja mengetahui tentang akun WeChat Richard. Dia kemudian bertanya-tanya apakah dia sedang mengobrol dengan Queenie Carson dan mengapa dia belum menambahkannya. Gracia, aku. Richard ingin mengatakan sesuatu, tapi dia sudah masuk ke dalam. Jadi Richard bergegas mendekat dan berkata, Gracia, maafkan aku. Itu tidak apa-apa. Tunggu saja Queenie-mu. Gracia membuka pintu kamar pribadi dan masuk setelah menyelesaikan kata-katanya. Richard tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu dan tidak mengerti mengapa Gracia marah. Jadi, dia menunggu. Setelah beberapa saat, Queenie berlari. Mata Richard tampak sedikit linglung. Queenie berlari dengan tergesa-gesa tetapi tindakannya yang terengah-engah pada saat yang sama terlihat halus dan menyenangkan. Dan tubuhnya memiliki gerakan kenyal. Kurvanya. Dia benar-benar memiliki sosok yang bagus tapi Richard dengan cepat menghilangkan ide itu. Queenie adalah gadis yang berpikiran murni, dia tidak tahan memiliki pemikiran seperti itu padanya. Maaf membuatmu menunggu, kata Queenie terengah-engah dengan tangan di dadanya. Tidak apa-apa, ayo masuk, jawab Richard. Oke. Queenie menjawab. Keduanya membuka pintu dan masuk. Teman sekelas mereka di dalam sudah mulai. Mereka duduk santai di sofa. Tempat untuk rekes lagu juga dipadati. Mereka semua bersiap untuk memilih lagu favorit mereka. Richard juga ingin bernyanyi tetapi melihat antrian, dia memutuskan untuk duduk dulu. Gracia dan beberapa teman sekelas lainnya sedang mengobrol, dan dia bahkan tidak ingin melihatnya. Dia tidak berdaya, pikirnya, apakah itu hanya karena aku tidak pergi bersamanya? Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Gracia mengabaikanku begitu banyak. Duduk di sebelahnya, dada Queenie belum berhenti naik sehingga Richard hanya bisa melihat ke tempat lain. Pada saat ini, seorang pelayan datang dengan bir berkualitas baik. Karena mereka semua adalah siswa, tidak banyak pesanan alkohol. Sisanya adalah beberapa piring buah, makanan ringan dan sebagainya. Namun, setelah semua ini dikirim, seorang sekretaris mendorong sebuah gerobak masuk. Ada 3 botol anggur merah di atasnya dan sepiring buah super besar. Ada semua jenis buah-buahan yang lezat dan mahal di dalamnya. Mereka diatur dengan indah untuk diwarnai dan terlihat berkelas. Wow, ini piring buah kaisar. Seorang pelayan merekomendasikannya terakhir kali saya datang. Piring ini harganya $1.000. Seorang siswa berkata. Dan anggur merah ini sepertinya Lafite. Saran siswa lainnya. Tiba-tiba, ada banyak diskusi yang terjadi di ruang pribadi. Lagi pula, mereka adalah siswa yang hanya memiliki uang terbatas. Siapa yang mampu membelinya? Meskipun ada Emperor Fruit Platter, 3 botol anggur merah ini harganya bisa mencapai $5 atau $6.000. Monitor kelas berdiri dan ruang pribadi segera menjadi tenang. Monitor mengerutkan kening dan berkata, kami tidak memesan ini. Menurutnya, ini pasti taktik mereka di KTV. Mereka benar-benar tidak mampu membayar layanan yang begitu mahal.
Dia melakukan perhitungan kasar, dia telah mengumpulkan sedikit lebih dari $3.000, dan Gracia menambah 1.000, yang menambahkan hingga sekitar $4.000. Memiliki kamar pribadi, anggur, dan makanan ringan membuat mereka hanya memiliki beberapa ratus dolar. Mereka masih harus memanggil mobil untuk kembali ke sekolah nanti malam. Bagaimana mereka bisa membeli barang-barang ini? Sekretaris itu tersenyum dan meninggalkan barang-barang itu. Siapa yang memesannya? Monitor sedikit tidak senang. Sekretaris meletakkannya secara langsung, menyiratkan bahwa seseorang pasti telah memesannya. Siapa yang memesan barang mahal seperti itu? Tidakkah dia tahu bahwa koleksinya hanya bertambah sedikit lebih dari $4.000? Ya, siapa yang memesannya? Itu terlalu mahal. Teman sekelas yang lain bertanya dengan marah. Harganya beberapa ribu, bukan? Kami hanya siswa yang tidak mampu. Siapa yang memesannya? Akui sekarang. Tegur pengawas kelas. Saya tidak akan memasukkan lebih banyak uang. Apakah $200 cukup untuk ini? Siapa yang memesannya? Teman sekelas yang lain mengamuk. Untuk sesaat, mereka semua saling memandang tetapi tidak ada yang melangkah maju untuk mengakuinya. Gracia juga mengerutkan kening dan menghela nafas. Pasti salah satu teman sekelasnya yang memesannya. Itu sangat mahal, dia memutuskan untuk membayar tagihannya sendiri karena tidak ada yang siap untuk berdiri. Sekretaris itu tersenyum sedikit dan berkata, tidak ada yang memesannya. Ini hadiah dari toko kami. Apa? Sebuah suguhan. Mereka semua terkejut. Kenapa? Ada yang kenal bos KTV itu. Sebuah suara datang. Para siswa di ruang pribadi semua bersemangat dan terkejut. Set akan menelan biaya lebih dari $10.000. Tiba-tiba, semua orang di ruang pribadi itu saling memandang lagi. Tapi kali ini, mereka bertanya-tanya siapa yang mengenal bos KTV dan akan diberikan suguhan yang luar biasa. Perlakuan khusus. Episode 67. Semua orang membicarakannya di ruangan itu. Mereka bertanya-tanya siapa yang pantas mendapatkan hadiah dari KTV yang harganya lebih dari $10.000. Bahkan, mata sekretaris juga mengembara, mencari orang ini. Ketika dia berada di kantor barusan, resepsionis mengatakan kepadanya bahwa manajer alun-alun telah ada di sini. Dia segera keluar untuk menyambutnya tetapi Yolanda Land telah pergi dan dia berkeliling untuk mencarinya. Dia berusaha mendekati Yolanda. Bagaimanapun, dia adalah manajer baru alun-alun, dan dia juga cukup berpengaruh karena dia bertanggung jawab atas renovasi alun-alun baru-baru ini. Akan bermanfaat bagi KTV atau dirinya sendiri untuk berteman dengannya, pikir sekretaris itu. Setelah dia pergi, Yolanda tidak banyak bicara. Dia hanya dengan sopan berterima kasih padanya untuk pengaturan untuk para siswa. Sekretarisnya memang pintar. Dia langsung bertanya apakah ada anak orang kaya di antara kelompok itu. Jika tidak, mengapa manajer muncul secara langsung? Yolanda tercengang, dia mengangguk sambil berkata ya tapi dia tidak mengungkapkan siapa itu. Sekretaris tidak punya pilihan jadi dia kembali. Setelah berpikir sejenak, dia menelepon bos dan memberitahu dia bahwa ada generasi kedua yang kaya di mana manajer alun-alun bahkan datang untuk melayani secara langsung. Generasi kedua yang kaya sangat mungkin terkait dengan pemilik alun-alun. Dia mungkin putra atau keponakan pemiliknya, jadi mereka ingin ekstra hati-hati dan sopan padanya. Bos KTV itu mengenal Wilbur Wendell, dan kebetulan dia sedang makan siang dan minum bersamanya. Setelah membicarakan hal ini, Wilbur langsung bertanya dari sekolah mana mereka berasal. Pertanyaan itu dialihkan kembali ke sekretaris dan dia menjawab bahwa mahasiswa tersebut berasal dari Desain College. Wilbur menyarankan bos untuk berhati-hati karena dia tahu bahwa Richard Cannon juga dari Desain College. Mungkin dia yang mengunjungi. Bos segera memerintahkan mereka untuk mengikuti aturan VIP untuk menyambut dan melayani mereka. Sekretaris segera melakukan apa yang dia katakan tetapi setelah melihat sekeliling untuk beberapa waktu, dia tidak merasa ada orang yang terlihat seperti generasi kedua yang kaya. Dia tidak berdaya dan bingung. Sekretaris tidak bisa memastikan. Nikmati makananmu.
Jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku. Dia berkata. Setelah itu, sekretaris pergi. Namun, ketika dia menoleh, dia melihat wajah aneh Richard di sudut. Dia kemudian curiga dia mungkin orangnya. Dia melihat beberapa pakaiannya lagi. Jika mereka adalah merek asli, mungkin harganya lebih dari $10.000. Itu pasti dia. Dia sangat gembira dan berjalan keluar tanpa mengatakan apa-apa. Wow. Siapa yang mendapat kehormatan untuk diperlakukan dengan baik? Biarkan saya mengambil gambar dan mempostingnya di momen saya. Saya tidak sabar untuk menggali piring buah kaisar. Salah satu siswa terkekeh. Seorang gadis segera mengeluarkan ponselnya untuk selfie dan mengambil gambar piring buah besar. Siswa lain juga mengikuti. Mereka sangat senang. Haha, aku akan minum Lafite. Anak laki-laki lain mengambil sebotol anggur, cemberut, dan mengambil selfie. Kurasa Lara yang membuat bos KTV memperlakukan kita. Dia bisa membuat primadona kampus, pasti dia. Seorang teman sekelas berkata dengan iri. Saya setuju. Saya juga berpikir bahwa itu Lara. Dia pasti sudah mengenal bos KTV sejak dia membuka toko di sini. Sekarang bos mengetahui Lara akan datang, dia mentraktirnya dengan hidangan buah dan anggur merah. Itu hadiah yang sangat mahal. Lara, pasti bosnya yang bergerak. Mungkin dia tertarik padamu. Teman sekelas lain mempertimbangkan dan berkata. Beberapa mahasiswi merasa iri. Lara juga kaget, dia curiga bos KTV itu mungkin Kenan. Jadi itu sebabnya dia mengiriminya hadiah mahal. Lara berpikir dalam benaknya bahwa itu tidak mungkin orang lain. Siapa di antara kelompok ini selain dirinya yang pantas mendapatkan hadiah mahal seperti itu? Itu pasti Kenan. Wow, Kenan sebenarnya adalah pemilik KTV ini. Betapa tak terduga tapi luar biasa. Lara langsung senang. Dia berpikir bahwa Kenan pasti mengabaikannya untuk memberinya kejutan ini. Dia sangat menyukainya. Kenan, atau bos KTV, tunggu aku akan datang untukmu nanti. Pikir Lara dalam hati. Lara sangat menantikannya. Dia terbatuk dan berkata seolah-olah dia adalah tuan rumah. Semuanya, ayo makan dan minum sebanyak yang kamu bisa. Wow, sekarang kita punya makanan mewah. Teman sekelasnya terheran-heran. Teman-teman sekelasnya senang dan kagum dengan Lara. Bahkan bos KTV menyukainya, sungguh iri. Lara, tolong bagikan anggurnya, kata pemantau. Laras berdiri. 3 botol anggur benar-benar tidak cukup untuk lebih dari 30 orang. Beberapa orang berhasil menyesap dan beberapa tidak, tetapi mereka bisa makan lebih banyak piring buah kaisar. Lara, aku ingin minum. Aku belum pernah mencoba anggur yang begitu mahal. Bisakah aku minta segelas? Beberapa gadis mengepung Lara dengan kacamata di tangan mereka. Jangan khawatir. Siapapun yang dekat denganku akan bisa mendapatkan setengah gelas anggur ini. Lara mulai membagikan anggur kepada semua orang. Semua orang mendapat sedikit. Beberapa teman sekelas perempuan sangat senang sehingga mereka segera mengambil foto selfie dengan ponsel mereka. Namun, ketika berbicara tentang Gracia, Lara mengatakan bahwa dia akan menuangkan segelas penuh untuknya. Gracia menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia akan mengemudi sehingga dia tidak bisa minum. Yah, guru tidak minum. Sekarang, ini milikmu. Lara menambahkan lebih banyak untuk anak laki-laki lain di kelas. Ketika berbicara tentang Richard, dia menatap Richard dengan pandangan menghina dan berkata, bawakan aku gelasmu. Aku akan memberimu setengah gelas. Richard menggelengkan kepalanya. Dia juga akan mengemudi. Bagaimana dia bisa minum? Tidak perlu untuk itu. Kamu bisa mentraktir siswa lain. Aku tidak akan minum. Aku akan, kata Richard. Apa yang akan kamu lakukan nanti? Guru Jordan perlu menyetir sendiri kembali ke rumah, itu sebabnya dia tidak minum. Sungguh sia-sia. Tahukah kamu betapa mahalnya anggur ini? Dan kamu menolaknya. Jika kamu tidak meminumnya hari ini, aku hanya takut kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Lara menjawab dengan kesal.
Dia tidak ingin berbicara dengan Richard lagi dan terus menuangkan anggur untuk Queenie. Namun, dia juga menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah minum dan juga tidak mau minum, tidak peduli seberapa mahal harganya. Huff. Lara menggelengkan kepalanya dan terus menuangkan anggur untuk siswa lain. Pada akhirnya, dia mengisi gelas penuh untuk dirinya sendiri. Setelah mencicipinya dengan senang hati, dia siap untuk pergi. Lah, kamu mau kemana? Teman sekelasnya bertanya. Haha, aku akan pergi mencari seseorang. Senyum aneh muncul di wajah Lara. Dia kemudian membuka pintu dan keluar. Richard juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Siapa yang dia cari? Ketika Richard masih bingung, telepon di sakunya bergetar. Richard tanpa sadar mengeluarkan ponselnya dan melihat itu dari Lara. Dia mengkliknya dengan ragu dan langsung terpana. Haha, Kenan, saya sangat puas dengan pengaturan Anda. Sekarang saya tahu siapa Anda dan saya akan datang untuk melihat Anda. Lara mengirim pesan. Richard terkejut, apakah dia benar-benar tahu siapa aku? Bagaimana mungkin? Tunggu. Lara bilang dia mencariku. Kemana dia akan mencariku? Bukankah aku sudah ada di kamar? Lara mencari bos KTV. Apakah mereka akan berhubungan seks? Richard bertanya pada dirinya sendiri dengan lembut. Haha, bagaimana menurutmu? Bos mengirim hadiah yang begitu mahal, tentu saja, dia harus berterima kasih padanya. Seseorang di dekatnya menjawab. Aku benar-benar iri. Meskipun penampilan Lara tidak sebagus Yolanda, dia memiliki payudara yang besar. Aku sangat iri, kata gadis lain. Teman-teman sekelasnya menunjukkan ekspresi pengertian. Para wanita iri, begitu pula para pria. Hanya Richard yang merasa aneh. Dia telah melakukan begitu banyak untuk sementara waktu dan sekarang bos KTV telah mengambil semua usahanya dalam sekejap. Dia tidak bahagia. Meskipun Richard tidak berencana untuk tidur dengan Lara, dia tetap telanjang sehingga harus patuh di masa depan. Namun, Richard tentu saja tidak nyaman ketika dia pergi ke pria lain. Lara keluar dari kamar pribadi dan dengan cepat menemukan sekretarisnya. Ketika sekretaris melihat kecantikan kecil ini dalam kondisi yang baik, dia bertanya dengan bingung, apa yang bisa saya bantu? Lara tersenyum dan berkata, saya kenal bos Anda. Di mana dia? Ada yang ingin saya tanyakan padanya. Apakah kamu tahu bos kami? Sekretaris itu tampak bingung. Ya, saya kenal dia. Tolong beritahu saya di mana dia. Jawab Laras. Beri aku waktu. Sekretaris itu berjalan ke samping dan mengeluarkan teleponnya untuk menelepon bosnya. Ketika telepon terhubung, suara pria paruh baya terdengar, bagaimana? Apakah Anda sudah mengaturnya? Ya, saya sudah mengaturnya. Saya tahu siapa orang itu, jawab sekretaris itu. Bagus. Ingat, apapun yang diinginkan orang ini, Anda akan memuaskannya, perintah bos. Ya, tapi bos. Sekretaris itu mencoba berbicara. Apakah ada yang lain? Tanya bos. Seorang gadis mengaku bahwa dia mengenalmu dan sedang mencarimu. Sekretaris itu melirik Lara. Dia mengenalku. Seperti apa tampangnya? Tanya bos lagi. Cukup cantik, payudara besar. Bisik sekretaris itu. Payudara besar. Bawa dia ke kantorku. Aku akan segera kembali. Bos paruh baya itu tertawa terbahak-bahak. Dia tidak terlalu peduli apakah dia mengenalnya atau tidak. Lagi pula, kata-kata payudara besar sudah cukup. Bagaimana dia bisa melepaskan seorang gadis yang berinisiatif untuk menemuinya? Tentu. Sekretaris itu menurut. Setelah menutup telepon, sekretaris menyimpan teleponnya dan berjalan ke Lara, yang tak sabar untuk bertemu dengan Kenan-nya. Bos kami mengatakan bahwa dia mengenal Anda. Dia akan segera kembali. Anda bisa menunggu di kantornya. Untuk saat ini, silakan ikuti saya, kata sekretaris itu. Besar. Lara terkejut dan mengikuti sekretaris itu masuk. Dia bangga pada dirinya sendiri bahwa dia menebak Kenan dengan benar. Dia berpikir dalam hati dengan penuh semangat, aku akan membiarkan Kenan melakukan apapun yang dia inginkan nanti.
Lagi pula, aku harus meminjam $10.000 darinya. Apakah dia pria yang tampan?